Apakah Anda termasuk orang yang masih bingung bagaimana cara membuat perencanaan di aplikasi pengelolaan kinerja PMM? Yuk kita belajar bersama. Yang pertama Anda lakukan adalah silakan masuk ke halaman guru.kemendikbud.co.id. Lalu pilih buka PMM di bagian ini. Dan silakan masuk menggunakan akun Belajar ID. Setelah dashboardnya terbuka, silakan pergi ke bagian pengelolaan kinerja di bagian ini ya. Lalu Bapak Ibu klik tetap di sini. Lalu silakan klik coba sekarang. Sebelum Anda melanjutkan, pastikan data-data Anda di sini sudah sesuai. Jika datanya sudah benar, silakan pergi ke bagian rapor pendidikan statik Anda untuk melihat fokus peningkatan kinerja kita untuk periode Januari sampai bulan Juni nanti. Sebagai contoh, di bagian ini ada 3 dimensi yang harus menjadi fokus saya dalam bulan Januari sampai Juni nanti. Kemudian kita klik saya mengerti. Setelah itu, silakan scroll ke bagian bawah, pilih salah satu dimensi yang akan dipilih, misalkan penerapan disiplin positif. Lalu kita pergi ke pengembangan kompetensi. Untuk membuat RHK, Anda harus memilih minimal 32 poin per semester dan maksimal 128 poin. Bagaimana cara memilihnya? Silakan pilih di bagian ini ya. Di bagian ini ada contoh-contoh RHK yang bisa Anda lakukan di dalam satu semester nanti. Dan setiap RHK ini memiliki poin yang berbeda. Misalkan kita pilih yang pertama ini dan di sini disampaikan bahwa catatannya satu kegiatan itu setara dengan 4 poin. Sehingga kalau kita misalkan akan mengikuti 2-3 kegiatan, maka ini sudah terhitung 12 poin dan buktinya adalah sertifikat. Langkah selanjutnya adalah silakan pilih tambah untuk menambahkan kekurangan poin lagi. Karena jika poinnya kurang dari 32, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Jika sudah diisi semua, silakan pergi ke tugas tambahan. Jika Anda adalah guru yang memiliki tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah, operator, wali kelas, guru piket, kepala perpustakaan, dan lain sebagainya, silakan dipilih di bagian RHK ini. Jika sudah diisi sesuai dengan tugas tambahan kita masing-masing, silakan pergi ke bagian perilaku kerja di bagian ini. Dan di bagian ini akan ada 7 aspek yang harus Anda isi berdasarkan dari apa yang akan Anda capai di semester ini. Jika sudah diisi, silakan pergi ke bagian rangkuman ya. Dan di bagian rangkuman ini berisi seluruh rangkuman yang telah Anda pilih mulai dari pengembangan kompetensi, tugas tambahan, dan perilaku kerja. Jika Anda sudah selesai membaca rangkuman, bagian simpan draft di sini akan berubah menjadi ajukan ke atasan. Jika Anda sudah memastikan pengisiannya sudah sesuai dan benar, klik lanjut ajukan untuk mengajukan perencanaan Anda ke kepala sekolah. Perencanaan kinerja Anda sudah diajukan ke kepala sekolah. Mohon untuk memeriksa halaman beranda secara berkala untuk melihat status perencanaan kinerja Anda dengan klik cek perencanaan kinerja. Selanjutnya, setelah perencanaan kinerja Anda sudah disetujui, Anda perlu kembali memeriksa hasil penyesuaian dari atasan dan apabila sudah sesuai, Anda akan menyepakati rencana kinerja Anda. Untuk memulai, klik cek perencanaan kerja. Kemudian, cek kembali perencanaan kinerja hasil kerja utama Anda yang sudah disetujui atasan. Klik ke hasil kerja tambahan untuk melihat penyesuaian rencana untuk hasil kerja tambahan. Kemudian, Anda juga dapat melihat penyesuaian yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap rencana hasil kerja tambahan. Berikutnya, klik ke perilaku kerja untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Selanjutnya, periksa juga penyesuaian dari perilaku kerja. Akan ada tanda ada penyesuaian dari atasan. Apabila sudah melihat penyesuaian tersebut, klik sepakati. Dan Anda sudah dapat melaksanakan pengelolaan kinerja. Berikutnya adalah pelaksanaan kinerja. Apabila atasan sudah menyetujui perencanaan kinerja, laman beranda akan berubah menjadi seperti ini. Anda dapat memantau progres pelaksanaan kinerja Anda untuk melakukan observasi kelas. Untuk memulai, klik cek langkah observasi. Berikutnya, diskusi persiapan observasi kelas.
Untuk memulai pengisian dokumen persiapan observasi kelas, klik kumpulkan. Perlu diperhatikan bahwa pengisian pelaksanaan harus dilakukan secara berurutan. Anda tidak bisa ke langkah selanjutnya apabila belum selesai. Berikut merupakan formulir diskusi persiapan. Anda perlu mengisi poin-poin yang nantinya akan diobservasi oleh atasan. Pertama, pilih perilaku yang ingin diperbaiki dan juga dipelajari oleh Anda dengan memberikan tanda checklist pada kotak. Kemudian, isi kolom dengan upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku. Mohon untuk mengisi jadwal observasi dengan mendiskusikannya dengan kepala sekolah dan pastikan bahwa waktunya sudah sesuai. Pertama, pilih tanggal untuk pelaksanaan observasi. Kedua, pilih jenjang dan kelas yang akan diobservasi. Ketiga, tulis mata pelajaran atau modul proyek yang ingin diobservasi. Dan yang terakhir, gunakan kolom ini untuk memberikan informasi penting untuk kepala sekolah. Anda juga dapat mengunggah dokumen pendukung seperti RPP, modul ajar, atau perangkat asesmen. Pertama, apabila ada dokumen yang ingin diunggah, klik unggah. Kedua, apabila ingin mengganti dokumen, klik edit. Dan yang ketiga, klik kumpulkan jika semua isian sudah lengkap. Dokumen berhasil dikumpulkan dan langkah selanjutnya adalah guru menunggu kepala sekolah untuk melakukan observasi. Anda dapat meneruskan kembali untuk mengumpulkan dokumen tindak lanjut apabila kepala sekolah sudah menyelesaikan observasi. Mohon untuk periksa berkala halaman ini. Kepala sekolah akan melakukan observasi praktik kinerja Anda. Klik cek rincian untuk melihat dokumen yang terdiri dari rincian observasi yang akan dilakukan oleh kepala sekolah. Berikut adalah tampilan dari rincian observasi. Informasi terdiri dari jadwal dan fokus penilaian dari observasi. Selanjutnya adalah diskusi tindak lanjut observasi kelas. Apabila kepala sekolah sudah melakukan observasi, akan muncul tanda checklist dan Anda dapat melanjutkan untuk mengumpulkan dokumen tindak lanjut. Klik kumpulkan untuk mengisi dokumen tindak lanjut. Anda akan mendapatkan hasil penilaian dari kepala sekolah atau atasan. Klik lanjut untuk memulai pengisian tindak lanjut. Mulai untuk mengisi formulir diskusi tindak lanjut. Pastikan Anda mengisinya dengan berdiskusi dengan kepala sekolah. Di bagian ini, isi dengan menceritakan tantangan atau kendala yang dihadapi ketika melakukan praktik pembelajaran. Selanjutnya, Anda akan diminta untuk memilih pilihan belajar di PMM untuk kegiatan tindak lanjut. Pilih salah satu atau lebih tujuan tindak lanjut. Pilih materi pembelajaran dari PMM. Tuliskan rencana periode Anda untuk mempelajari materi di PMM. Anda bisa menuliskan secara bebas waktunya. Pilih dukungan yang dibutuhkan oleh Anda untuk melakukan tindak lanjut. Anda juga dapat mengisi rencana tindak lanjut dengan memilih pembelajaran lainnya untuk ditindaklanjuti apabila ada rencana pilihan belajar lainnya. Klik simpan draft untuk menyimpan pengisian tindak lanjut apabila belum selesai dan akan diteruskan di kemudian hari. Klik kumpulkan apabila sudah selesai pengisiannya. Refleksi tindak lanjut observasi kelas. Pengumpulan dokumen refleksi tindak lanjut. Setelah Anda sudah melakukan kegiatan tindak lanjut melalui pilihan belajar Anda, hasil belajar Anda akan direfleksikan pada langkah berikut. Pertama, klik kumpulkan untuk memulai refleksi tindak lanjut. Anda akan diminta untuk mengisi hasil refleksi pembelajaran Anda dari platform Merdeka Mengajar atau PMM. Pada bagian kiri merupakan hasil pengisian rencana tindak lanjut Anda. Klik selengkapnya untuk melihat lebih rinci. Isi maksimal 500 karakter mengenai hasil inspirasi yang sudah didapatkan dari pembelajaran. Isi dengan perubahan yang akan Anda capai dengan maksimal 500 karakter. Isi 3 tantangan yang paling sulit dihadapi pada saat melakukan perubahan. Kemudian isi kolom ini dengan rencana tindak lanjut untuk perbaikan.
Lakukan pengisian yang sama apabila Anda juga memasukkan pilihan belajar selain menggunakan PMM dengan pernyataan yang sama. Klik simpan draft untuk menyimpan pengisian tindak lanjut apabila belum selesai dan akan meneruskannya di kemudian hari. Dan klik kumpulkan apabila sudah selesai pengisiannya. Selamat, pelaksanaan observasi kelas sudah selesai ditandai dengan angka menunjukkan 100%. Selanjutnya, Anda perlu mengumpulkan dokumen. Tahap yang terakhir yaitu tahap pengumpulan dokumen bukti dukung. Untuk menindaklanjuti hasil perencanaan kinerja Anda perlu mengunggah bukti dukung hasil pembelajaran Anda dari pelatihan mandiri PMM. Klik kumpulkan untuk memulai unggah bukti dukung. Bukti dukung berbeda-beda tergantung dari RHK yang sudah disetujui. Akan muncul daftar rencana hasil kerja atau RHK yang sudah Anda ajukan dan disepakati oleh kepala sekolah. Anda perlu mengumpulkan bukti dari hasil belajar. Klik kumpulkan untuk mulai mengunggah bukti dukung untuk setiap RHK. Selanjutnya, klik unggah untuk mulai mengunggah bukti dukung hasil belajar Anda dari PMM. Bukti dukung dapat diunggah dari laptop atau komputer Anda atau Anda juga langsung mengambil dari laman bukti karya Anda. Klik unggah dokumen atau ambil karya untuk melampirkan hasil bukti belajar Anda. Bukti dukung sudah terunggah di sistem pengelolaan kinerja. Klik cek untuk melihat kembali hasil unggahan, kemudian klik edit apabila ingin mengganti dokumen, dan Anda dapat menyimpan pengerjaan dengan klik simpan draft. Jika sudah sesuai, Anda bisa mengeklik kumpulkan. Selamat, bukti dukung Anda sudah berhasil dikumpulkan, ditandai dengan sudah dikumpulkan. Klik cek untuk melihat hasil pengunggahan Anda. Apabila Anda juga melakukan tugas tambahan, mohon untuk melampirkan bukti dukung tugas tambahan Anda. Klik kumpulkan dan mulai mengunggah bukti dukung. Mulai Januari 2024, lakukan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di PMM. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah mudah untuk dipahami? Jika masih ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor yang tertera atau akun sosmed berikut. Saya Rusmini dari UPTD SDN Negeri 2 Amis, semoga bermanfaat. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.